Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan semoga kita semuanya diberi Allah kesehatan ya. Dari pulang dari berangkat sampai pulang nanti, dan diberi Allah kemudahan untuk mencari ilmu. Oke? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Sekarang kita akan menambah konsentrasi kita. Kita akan bertepuk-tepuk seperti biasanya bernyanyi. Semoga kita semuanya lebih semangat untuk belajar. Oke? Kita melatih konsentrasi dulu biar lebih semangat, biar nggak ngantuk ya. Kita tepuk-tepuk dulu sesuai dengan apa yang digambar ya. Mulai 1, 2, 3. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Sekarang tepuk siap, tepuk semangat. Oke, bisa ya? Tepuk semangat. Banyak temannya, jadi maklum kalau ada yang lupa karena posisinya lagi ngantuk, tapi sekarang nggak ngantuk. Oke, sekarang tahu absen dulu. Dengan kehadiran kalian, semoga kalian hari ini masuk semua karena Rika, hadir, Rohim, hadir, Komarudin, hadir, Julaika, alhamdulillah semuanya hadir pagi hari ini ya, dan semoga lebih semangat daripada yang kemarin. Oke? Materi hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman, perlu Bapak ingin mengetahui materi yang kemarin. Kalian sudah masih ingat, apakah sudah hilang ya materinya dari pikiran kalian ya? Kemarin kita membahas tentang apa, Nana? Nabi Daud alaihissalam. Siapa sih Nabi Daud itu? Nabi Daud adalah seorang nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Apa? Suaranya merdu, bagus. Apa lagi? Bisa membuat baju dari besi. Apa lagi? Kitab Zabur, pinter ya. Jadi Allah memberi keistimewaan kepada Nabi Daud, yaitu 1, diberi Allah kitab Zabur. 2, suaranya sangat merdu. 3, bisa melunakkan besi. Jadi membuat baju dari besi dengan tangan kosong, tidak pakai keras, tidak pakai alat apapun. Jadi besi itu menjadi lunak dengan disentuh Nabi Daud alaihissalam. Ya. Sekarang tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasti kalian pernah mendengar dan pernah membaca
yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang tahu tentang kisah Nabi Sulaiman? Ayo. Nabi Sulaiman ada putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Siapa lagi yang tahu? Ayo. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Siapa lagi? Bisa mengendarai angin, bisa memerintah angin. Ayo angin ke barat, ke barat. Ayo angin ke timur, ke timur. Ya, itu mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiga, memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Empat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tadi sebagian ada yang sudah pernah membaca dan pernah mendengar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tujuannya anak-anak nanti mampu dan bisa apa yang mau sampaikan, yaitu materinya kalian bisa memahaminya. Ini tujuan satu, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiga, siswa menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, bijaksana, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Saya tanya. Semoga dengan tidak tanyanya kalian nanti paham. Oke? Sekarang Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang sampai 5, ya. Diurut sesuai dengan nomor absen masing-masing, ya. Setelah itu Bapak akan menjelaskan materinya lebih detail lagi. Perhatikan materinya dan nanti ada video yang akan Bapak putar. Pahami dan pelajari materi yang akan Bapak sampaikan. Oke? Sudah, sekarang dibagi kelompoknya. Sudah ya? Sudah dibagi kelompoknya. Sekarang materinya akan Bapak sampaikan. Perhatikan materinya. Dan semoga kalian bisa mengambil ilmu dari materi ini. Perhatikan, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Nabi Daud alaihissalam juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib diketahui. Nabi Sulaiman juga. Jadi ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman itu juga termasuk nabi-nabi yang wajib diketahui. Yang jumlahnya ada berapa nak? 25. Gitu. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang kaya raya, tetapi tetap rendah hati, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu, apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ya, mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Kalau mukjizatnya Nabi Sulaiman satu, dapat memerintah bukan hanya manusia, hewan, angin, dan jin. Apalagi yang bisa diperintah? Ya, binatang juga, ya, bisa berbicara dengan hewan. Ada semut liwat. Nabi Sulaiman mengetahui bicaranya semut bisa. Ya, bisa mengendarai angin. Maksudnya gimana? Jadi Nabi Sulaiman itu bisa misalnya naik di sajadah itu ya,
itu anginnya disuruh pergi ke barat ke mana? Turut ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Selanjutnya bisa memerintah angin bertiup ke tempat yang diinginkannya. Misalnya angin ke barat, ayo sekarang pindah ke timur anginnya, langsung pindah. Nah, sekarang pindah ke selatan, langsung balik arah ke selatan anginnya. Itu diberi Allah keistimewaan seperti itu. Bisa naiki angin, bisa memerintah angin, itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Allah juga menundukkan setan-setan untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan-setan disuruh, ayo bangunkan istana, bangunkan istana. Ya, setan ini diperintah oleh Nabi Sulaiman kami karena sudah ditundukkan oleh Allah SWT. Sekarang perhatikan video yang akan Bapak putar, ya, saksikan dan dipahami secara betul. Setelah ini kalian diskusi dan mendiskusikan materi ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman beserta ayahnya Nabi Daud diberi beberapa ilmu oleh Allah sehingga mereka memiliki banyak sekali mukjizat. Dalam firman Allah dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surah An-Naml ayat 15. Mukjizat Nabi Sulaiman yang paling terkenal adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin, dan sekaligus bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman juga memiliki mukjizat bisa mengendarai angin dan bisa memerintah angin tertiup ke tempat yang diinginkan. Allah juga menundukkan setan-setan untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Bahkan tentara jin Nabi Sulaiman menawarkan bisa memindahkan istana Ratu Balqis di negeri Saba ke istana Raja Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Tapi ada seseorang ahli kitab yang lebih hebat dan bisa memindahkan istana Ratu Balqis hanya dengan sekejap mata. Karena peristiwa itu, akhirnya Ratu Balqis menjadi istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Gimana? Ada yang tanyakan? Tadi di situ tadi itu ada ya seorang ahli kitab itu menawarkan untuk memindahkan itu istananya Ratu Balqis. Tapi sebelumnya ada jin yang menawarkan karena dapat informasi dari burung hudhud bahwa di sana ada kerajaan Ratu Balqis. Ya, akhirnya jin yang banyak, jin iblis itu menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, apakah perlu saya pindahkan istananya Ratu Balqis di sini dengan cara seperti ini? Saya duduk, kemudian saya berdiri, istananya sudah pindah. Jadi jin tadi itu menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya akan duduk terus berdiri kembali, maka kerajaan Ratu Balqis akan pindah ke sini. Kan cepat ya. Terus satu lagi yang menawarkan bahkan itu lebih cepat.
seorang ahli kitab itu menawarkan yang lebih canggih lagi. Nabi Sulaiman, saya akan memindahkan kerajaan Ratu Balkis dengan cara mengedipkan mata. Saya kedipkan mata saya, setelah itu langsung pindah kerajaan Ratu Balkis ini. Jadi Nabi Sulaiman akhirnya menyuruh seorang ahli kitab tadi untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Yaitu dengan cara mengedipkan matanya gini, akhirnya sudah pindah kerajaannya. Kerajaannya besar dan megah. Akhirnya Ratu Balkis menjadi istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang ditanyakan? Anda sudah paham semua ya? Hikmah keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu, apa? Dari Nabi Sulaiman kita belajar untuk mensyukuri segala hal yang Allah berikan. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah yang membuatnya bisa memahami bahasa hewan, termasuk semut. Ia juga bisa berkomunikasi dengan para jin dan hewan yang ada di dalam pasukannya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan apapun bisa. Ya. Yang kedua, meneladani Nabi Sulaiman yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Walaupun ia adalah seorang nabi, Nabi Sulaiman tetap meminta agar selalu diberi ilham untuk bersyukur dan beramal soleh, serta meminta agar dirinya dan orang tuanya digolongkan dalam orang-orang yang soleh. Padahal Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, ya, ayahnya juga seorang nabi. Beliau masih bersyukur dan memohon kepada Allah. Kalau kita gimana? Apakah kita sudah beribadah? Apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk? Apakah kita sudah membaca Al-Quran setiap hari? Padahal kita apa? Nabi Sulaiman sudah diberi Allah dijanjikan sudah masuk surga, tapi tetap berdoa kepada Allah. Beribadahnya sangat khusyuk, memohon kepada Allah supaya dijadikan golongan orang yang soleh. Itu Nabi. Nah kita bukan siapa-siapa, jarang sholat kadang-kadang, kadang waktunya azan berkumandang kita nanti ada dari itu. Itu perlu dirubah. Nabi Sulaiman aja seorang nabi masih tetap beribadah. Raja juga, kaya juga, punya keistimewaan bisa berbicara dengan hewan, tapi tetap beribadah dan bersyukur pada Allah. Yang kita harus seperti itu juga, ya. Yang ketiga, mencontoh perilaku Nabi Sulaiman yang bijak dalam memahami dan berempati. Setelah mendengar Raja Semut yang berseru kepada kaumnya, Nabi Sulaiman tidak serta-merta merasa semena-mena dengan kekuasaan dan kekuatannya. Jadi ketika Nabi Sulaiman mau lewat, itu semut-semut pada lewat dan memerintahkan kepada kaumnya banyak suruh menghindar, suruh minggir supaya gak terinjak Nabi Sulaiman dan tentaranya. Silakan sekarang mulai berdiskusi, ya, mulai berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Saya kasih waktu 30 menit, kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi ke depan dan kelompok yang lain bertanya, kasih pertanyaan sebanyak mungkin supaya lebih mudah. Oke? Ya. Mulai diskusi. Baik anak-anak, sekarang sudah 30 menit. Sekarang diskusi kita mulai, ya. Itu presentasi tiap kelompok. Kelompok satu dulu, maju ayo. Udah, sekarang ayo bisa mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Gimana anak? Ada yang ditanyakan? Ayo, tanya. Siapa nama ratu pada zaman Nabi Sulaiman? Siapa nama ratu pada zaman Nabi Sulaiman? Ayo. Itu Balkis.
Balkis. Ratu Balkis gimana? Benar? Alhamdulillah, ya presentasinya mulai awal sampai akhir bagus ya. Ya. Ya, sekarang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok berikutnya yaitu kelompok 2 ya. Ayo. Warga dengan adik kita, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terkenal ialah mengapa memerintah bukan hanya manusia, juga hewan, angin, dan jin. Gimana? Ada yang tanyakan? Ayo, silakan tanya. Siapa yang berhasil memindahkan kerajaan Ratu Balkis dengan cara mengkecil? Seorang ahli kitab. Siapa yang berhasil memindahkan kerajaan Ratu Balkis dengan cara mengedipkan mata? Langsung tidak. Seorang ahli kitab. Bagaimana? Salah. Ya. Betul. Tangan. Kelompok 2, ayo. Ya, silakan ditutup dulu. Tutup salam dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman tetap rendah hati meski kaya raya. Ada yang tanya kan? Ayo tanya. Bagaimana sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya raya? Ya, lebih dikeraskan lagi nak, biar yang lainnya yang ngantuk biar terus semangat. Bagaimana sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya raya? Bagaimana sifatnya Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya? Tetap rendah. Tetap rendah hati. Gimana? Betul. Semakin yang terakhir, ya. Ya, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari presentasi mulai awal sampai akhir bagus ya, dan semangat juga banyak yang tanya, dan semua pertanyaan juga bisa dijawab dengan betul. Bisa dijawab dengan betul dan benar. Ya, sekarang sebelum tak kasih tugas, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi ini? Ayo. Mana? Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Siapa lagi? Ayo, kamu. Nabi Sulaiman bisa memerintah jin. Siapa lagi? Nabi Sulaiman juga bisa memerintah hewan, angin, dan juga manusia. Nabi Sulaiman juga bisa memerintah hewan, angin, juga manusia. Siapa lagi kamu? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Siapa lagi? Ayo. Nabi Sulaiman sangat kaya raya, meskipun kaya raya tapi tetap beribadah. Dan kesimpulannya, ya, satu, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah SWT yang berupa satu, dapat memerintah bukan hanya manusia, hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bisa mengendarai angin, bisa memerintah angin bertiup ke tempat yang diinginkan. Allah juga menundukkan setan-setan untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang tugas individu.
dikerjakan soal di sini. Kita kasih waktu 15 menit. Nah, waktunya sudah habis. Ya, sekarang dikumpulkan kembali. Ya. Jamu udah gini ya, jamu soalnya. Sangat mudah. Betul semua gitu loh misalnya. Jamu semua. Nah, kamu lanjut tidur. Alhamdulillah kerjaannya juga sangat bagus ya. Dan semoga ilmu kalian manfaat. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah selesai materinya ya. Sekarang ditutup dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Silakan berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bapak pesan kepada anak-anak sekalian, jangan lupa tetap semangat untuk belajar, sholat 5 waktu, ngaji yang semangat, yang rutin, dan jangan lupa taat dan patuh kepada kedua orang tua. Semoga kita diberi Allah kemudahan dalam belajar dan diberi Allah ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.